Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Guru SMK Negeri 9 Merangin. Saat ini saya akan memberikan oleh-oleh yang saya dapatkan dari kegiatan BIMTEK di Jambi yang dilaksanakan dari tanggal 15 sampai tanggal 18 September. Itu adalah kurang lebih sebulan yang lalu. Jadi ada 7 jurus BK. Ini artinya bukan hanya BK, tapi ini adalah jurus dari BK untuk seluruh guru di tingkat sekolah seperti itu. Khususnya saya berbagi untuk di sekolah saya terlebih dahulu sebelum saya membagikannya kepada guru-guru di wilayah Kabupaten Merangin seperti itu. Sebelum itu kami juga memperkenalkan jingle. Jingle ini adalah buatan dari kementerian untuk dibagikan ke kita, yang isinya juga tentang jurus-jurus apa saja yang bisa kita terapkan nanti di kelas seperti itu. Boleh Bapak Ibu berdiri, kita bernyanyi dan bergerak. Sedang di bawah, sedang down, itu usahakan kita bisa
semua dari data yang paling kecil, yaitu dari guru wali itu harus bisa sampai kepada wali kelas dan bisa sampai kepada guru BK nanti menyampaikan ke wakasis. Jadi segala sesuatu itu berjenjang seperti itu. Itu berkaitan dengan bangun kolaborasi. Dan yang terakhir yaitu menata situasi. Seperti kita harus observasi bagaimana sekolah kita, bagaimana arah yang lebih baik, karena tentu saja nama baik sekolah kita itu adalah nama baik kita juga gitu. Kemudian untuk lebih rincinya lagi, mungkin bisa di next kan Bu Laila. Oke. Penindasan kepada peserta didik yang sudah saya lakukan, yaitu kenali potensi itu di kelas 10 farmasi atau 10 FKK itu yang mengikuti kegiatan waktu itu 29 siswa itu saya lakukan di awal bulan Oktober menggunakan metode ARKA. Hasilnya adalah peserta didik tahu apa masing-masing gaya belajarnya, strateginya seperti apa. Kemudian saya melakukan jurus kedua yaitu kelola emosi. Itu saya laksanakan di kelas 10 AKC 19 orang dengan metode sama ARKA. Hasilnya siswa dapat mengelola atau mengekspresikan emosi mereka melalui eco art therapy. Kemudian situasi di sekolah kita, mengapa saya mengambil dua jurus itu? Yang pertama, hasil AKBD atau angket peserta didik itu menunjukkan peserta didik di kelas 10 FKK mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran karena belum mengenal gaya belajarnya. Jadi di awal semester saya sudah memberikan angket 28 siswa itu mereka sulit paham pelajaran, itu yang terjadi sama mereka. Kemudian saya tanya, mereka tidak tahu gaya belajarnya, makanya saya berikan jurus yang pertama, saya kasih mereka tes gaya belajar. Yang kedua, saya dari hasil observasi atau pengamatan saya itu mendapatkan hasil di kelas 10 AKC. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menyadari atau Ibu walinya atau Ibu wali kelasnya sudah tahu bagaimana kondisi di kelas 10 AKC. Jadi sering terlibat konflik karena antar mereka itu beberapa ada yang masih sulit untuk mengendalikan emosi. Itu latar belakangnya dari lingkungan atau keluarganya masing-masing. Itulah alasan mengapa saya ngambil dua jurus itu untuk diterapkan terlebih dahulu di SMK Negeri 9 Merangin. Kemudian tujuan dari jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Itu peserta didik satu, dia tahu apa sih gaya belajarnya. Sama seperti peserta didik, Bapak Ibu juga pasti punya gaya belajar masing-masing. Ada yang bisa belajar kalau dia praktek dulu, ada yang bisa paham kalau dia dijelaskan, ada yang bisa paham hanya sekedar membaca. Anak-anak juga seperti itu. Jadi harapan saya setelah mereka tahu gaya belajarnya, saya juga nanti berikan ini kepada Bapak Ibu bisa menyesuaikannya peserta didik mampu menerapkan strategi belajar yang sesuai dengan dirinya untuk meningkatkan hasil belajar secara lebih mandiri dan bertanggung jawab. Saya sudah berikan tips dan rekomendasi cara mereka belajar. Kalau anak kinestetik bagaimana, visual auditory seperti apa, itu sudah saya berikan. Selanjutnya di tujuan jurus kedua yaitu kelola emosi. Yang pertama, saya pengen anak-anak bisa tahu apa bentuk emosi yang sedang mereka alami. Kadang mereka itu tidak tahu apa sih yang sedang mereka rasakan, sehingga pelampiasannya kepada kawan, kepada barang, seperti itu. Yang kedua, mereka bisa mengekspresikan emosinya melalui kegiatan seni berbasis alam yang saya namakan eco art therapy itu. Dan yang ketiga, merefleksikan cara sehat mengelola emosi. Jadi pelampiasan emosi mereka itu pada saat itu ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang bahagia, itu dalam bentuk karya. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sikap tenang, sadar diri, dan empati. Pada saat ini metode ARKA ini sebenarnya bagian dari deep learning atau kurikulum terbaru kita. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Reni, bahwa metode ARKA ini bisa simple juga. Jadi setiap kita memberikan pembelajaran masuk kelas itu harus ada angkanya.
Karena yang pertama adalah aktivitas. Jadi tahap peserta didik di aktivitasnya adalah mereka terlibat dalam pengalaman nyata atau praktik yang relevan dengan materi yang dipelajari. Jadi kalau dalam refleksi, tahap peserta didik mengelola dan meninjau pengalaman yang baru saja didapatkan dari aktivitas. Misalnya kita menayangkan sebuah video, kita minta pendapat mereka masing-masing. Selain mereka punya pemahaman baru, mereka juga akan melatih kemandirian untuk mengambil keputusan, kemudian kemampuan untuk melakukan public speaking. Itu kemudian yang ketiga, konsep. Tahap peserta didik menerima teori. Prinsip pengetahuan inti dirumuskan dan dipelajari sistematis. Ini konsep itu adalah ketika ibu-ibu itu menjelaskan materi. Jadi anak-anak sudah menonton video, mereka diminta pendapat, terus kita menjelaskan. Jadi kalau seandainya kita masuk kelas, kita hanya sekedar menjelaskan, itu berarti hanya K yang terjadi, baru hanya konsep, tidak memenuhi metode. Sehingga apa hasilnya? Kadang banyak anak yang tidak tuntas, banyak anak yang kurang paham seperti itu. Dan yang terakhir adalah aplikasi, tahap penerapan konsep dan yang baru dipelajari pada situasi yang baru oleh peserta didik. Aplikasi ini bisa prakteknya. Setelah mereka nonton video, mereka melakukan pendapat, kita menjelaskan materi. Apa sih kegiatan yang kita kasih? Bisa kita kasih soal, bisa kita suruh mereka hafal, atau kita bisa bikin mereka buat karya. Mungkin kalau di pelajaran jurusan itu praktek di labornya, kemudian di pelajaran olahraga juga mereka praktek di lapangan, seperti itu. Yang melakukan aktivitasnya adalah mereka menonton video edukasi mengenai konsep emosi dan bagaimana cara mengelolanya melalui satpam, stop, amati, terima, kemudian pikirkan, kemudian aksinya, dan cari mood boosternya. Kemudian di refleksinya, saya meminta peserta didik untuk menceritakan perasaannya dan pengalamannya. Kemudian di konsep, saya minta peserta didik untuk mendengarkan konsep dari saya. Kemudian di aplikasi, peserta didik saya minta membuat sebuah karya dalam LKPD yang sudah saya siapkan. Kemudian ini adalah hasil tes gaya belajar di kelas 10 farmasi. Itu sangat besar, ada 39 itu anak-anak kinestetik. Jadi mereka cepat nyambung, cepat paham materi kalau dipraktekkan secara langsung. Jadi kalau kalian di refleksi kenali potensi, peserta didik menunjukkan semangat perubahan. Hasilnya itu mereka menunjukkan semangat perubahan untuk memperbaiki pola belajarnya, karena sudah memberikan tips-tips apa yang harus mereka lakukan sesuai gaya belajarnya untuk bisa memahami suatu pelajaran. Kemudian itu juga akan berdampak pada masa depan, nilai-nilainya, dan juga karirnya. Yang ketiga, peserta didik yang awalnya pasif itu lebih aktif dalam menemukan strategi belajar yang sesuai dengan dirinya. Walaupun di kelas 10 farmasi ini masih banyak yang malu-malu, tapi kalau kita berikan stimulasi terus, mereka akan terus berkembang. Kemudian di refleksi kelola emosi, peserta didik memiliki pemahaman mengenai emosi dan cara pengelolaannya. Kebanyakan mereka hanya tahu marah. Emosi itu ya marah. Padahal emosi itu ada emosi positif, emosi negatif. Kemudian kalau mereka emosi buat kecewa, itu mereka apa yang harus mereka lakukan? Karena kebanyakan kalau emosi negatif itu disalurkan di tempat yang tidak tepat, itulah yang sering kita temui. Ada yang berantem, ada yang saling membuli, seperti itu. Karena itu ada bawaan kondisi-kondisi dari rumah yang tidak mereka dapatkan, tidak mereka capai, akhirnya disalurkan kepada teman sebayanya. Terus kita sebagai gurunya kita harus peduli sama mereka, kita harus terus mengingatkan, karena di usia mereka itu usia manusia yang masih mencari jati diri, jadi masih labil-labilnya. Mungkin saya sendiri juga masih belajar, karena tentu saja kita sebagai guru, walaupun kita adalah guru, tapi kita harus terus belajar, seperti itu. Jadi mungkin nanti yang bisa Bapak Ibu terapkan di pelajaran Bapak Ibu untuk jurus yang lain nanti menyusul ketika kita ada kegiatan kombel yang lain. Jadi nanti saya mungkin oleh saya ini bisa memperbaiki sedikit banyak mindset kita sehingga kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Sekali lagi, perubahan itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita juga. Semakin bagus
Sebelum kita Saya mendukung penuh, apalagi ini program kementerian ya. Nanti Bu Waka Kurikulum boleh lah untuk 7 jurus ini nanti kita tidak tahu apa besok itu masuk ke dalam RPP ya, yang akan semuanya kita melakukan ini nyambung dengan pembelajaran kita sebelumnya ada PKM. Jadi kita tanpa mengenali gaya belajar anak-anak, tentunya apa yang kita sampaikan tidak akan mencapai tujuan fokus dalam kita. Jadi 7 jurus ini mungkin tidak ke depan akan diterapkan mungkin di setiap kita, di apakah itu di awal, apakah di akhir pembelajaran. Jadi semua guru mapel juga akan mempunyai jurus ini yang mana akan dilakukan, tentu tidak lepas dari kita harus belajar tidak tahu semuanya. Kalau ini sudah instruksi, sudah kementerian, kita garda terdepan selaku guru yang mau tidak mau, suka tidak suka harus tahu dengan 7 jurus ini dan harus melaksanakan. Nah, saja Bu Ani tetap semangat, semoga lolos ke pasdanya, Bapak Ibu guru semuanya. Kita sama-sama mendukung, mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau tidak hari ini, mungkin besok teman-teman akan bisa menyesuaikan diri dan memahaminya. Sekian Bu Ani, mungkin dari teman-teman yang lainnya.